Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Siapa mau tolong di waktu susah? Dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Yesus jamah kita menjadi baru. Jamahan Tuhanlah yang perlu bagi kita sehingga kita menjadi baru, menjadi manusia baru, manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah dan memiliki karakter seperti Kristus. Dan itulah nanti yang akan menempati langit dan bumi yang baru yang telah disediakan bagi kita. Yohanes berpenglihatan. Dia mengatakan bahwa dia melihat bumi yang baru dan langit yang baru turun dari surga. Dan kesanalah kita ditempatkan setelah kita meninggalkan tubuh yang fana ini. Setelah kita telah menjadi anak-anak Allah, dan kita akan menempati langit dan bumi yang baru. Coba dengarkan berikut ini. Haleluya. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan tentang langit dan bumi yang baru yang dituliskan di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayatnya 10-14. Demikian firman Tuhan.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara, langit dan bumi yang baru. Di era tahun 80-an, sebuah lagu hits dengan judulnya Seandainya Aku Punya Sayap. Terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain, untuk apaku di sini. Itu bukti jeritan hati manusia yang hidup di dunia yang tidak ada keadilan dan penuh dengan dosa ini. Tetapi kita mencatat bahwa ada langit dan bumi yang baru yang akan turun dari surga. Dan Yohanes telah melihatnya dalam penglihatan. Dan dia berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Itu dalam Wahyu 21 ayat yang pertama. Inilah yang kita rindukan dalam mengiringi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Suatu saat Dia akan memerintah dan Dia menjadi Raja, Raja keadilan dan kebenaran. Tentu kalau kita mau mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus memiliki persyaratan. Sama seperti kita, kalau kita memasuki negara lain, tentu ada persyaratan. Dan di dalam bumi yang baru ini tidak ada lagi duka cita, ya, tidak ada ratap tangis, dan semua ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu di tempat yang penuh dengan kebahagiaan sejati itu, tentu ada 3 hal yang harus kita lakukan atau kita persiapkan mulai kita ada di dunia ini, sebelum kita menuju tempat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita, ya. Dan ketiga hal itu yang dituliskan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Di situ nanti dituliskan bahwa ada hal yang harus kita lepaskan. Kita tidak boleh mengasihi dunia. Karena dikala kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Saya garis bawahi, kalau kita mengasihi dunia, firman Tuhan itu berkata,
bahwa kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Dunia dan segala isinya tentu diciptakan Tuhan untuk kita nikmati. Benar. Tetapi hampir sama seperti berhala. Berhala itu sebenarnya segala ciptaan yang kita anggap setara dengan Allah, menduakan Allah, maka itu sudah berhala. Nah, demikian juga dunia ini sama seperti Taman Eden, diciptakan oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, benar dunia dan segala isinya adalah untuk kita nikmati. Tetapi kita jangan terjebak bahwa kita menjadi diperbudak olehnya. Maka kita tidak akan bisa menikmati ciptaan Tuhan itu yang telah diperuntukkan bagi kita kalau kita diperbudak oleh harta misalnya. Nah, uang adalah sesuatu yang penting bagi kita. Hampir semua aktivitas kita, apalagi di kota, kita keluar harus membutuhkan uang. Tetapi apabila kita mencintai uang dari segala sesuatu, atau paling tidak kita berpikir segala sesuatu diukur dengan uang atau benda, maka kita sudah termasuk menjadi cinta uang. Dan cinta akan uang itulah adalah sumber segala kejahatan. Karena firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang ya, bukan uangnya. Karena kita semua punya uang, ada di dompet. Nah, manusia pada umumnya memiliki filosofi hidup adalah untuk menikmati dunia sebagai hal yang utama. Ya. Bahkan ekstrimnya mereka mengikut Tuhan hanya untuk diberkati secara materi, sehingga mereka menikmati sesuka hatinya, yang sering disebut dengan hedonisme. Nah, inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Padahal yang benar di mata Tuhan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi Allah yang lebih utama, sehingga menikmati segala yang diberikan Tuhan, kita harus nikmati di areal kerajaan Allah. Nah, apa yang saya terangkan tadi, saya coba ulang ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, itulah tadi alasannya bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia atau mencintai dunia, karena itu bertentangan dengan kehendak Bapa. Nah, di situ tadi dalam pembacaan itu ada 3 hal yang kita lihat, yang disoroti, yang tidak boleh kita lakukan atau kita jauhkan. Paling tidak kita melatih mulai sekarang menjauhkan. Yang pertama adalah keinginan daging. Ya.
Nah, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging yang ditunjukkan dengan perbuatan daging itu telah didaftar di dalam Galatia, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, roh pemecah apalagi, dan lain-lain. Nah, disitulah keinginan daging. Nah, keinginan daging ini tentu menarik, ya, kepada orang-orang yang hidup dalam daging, ya, yang sering disebut dengan duniawi. Saya mencoba menjelaskan, sebenarnya disebut duniawi itu bukan jelek, ya, tapi kalau keinginan daging sudah pasti, karena firman Tuhan tadi berkata. Tapi duniawi artinya secara normal, secara dunia seperti itu, ya. Nah, jadi atau yang biasa kita sebut, ya, jasmani dan rohani, ya. Jadinya kalau keinginan jasmani ini tidak terkontrol, maka itu pasti mengarah kepada hal-hal yang jelek, ya. Nah, hidup masih terbatas duniawi, tentu sangat menikmati hidup dalam daging, ya. Akan tetapi Tuhan kita menginginkan agar kita berubah oleh pembaharuan budi, ya. Pembaharuan budi, cara berpikir pun harus berubah, ya. Nah, sehingga dikatakan mengerti kehendak Allah. Pembaharuan budi itu akan menciptakan pemahaman, pengertian tentang kehendak Allah, ya. Dalam hal ini seturut keinginan Roh Kudus. Jadi hanya orang yang dewasa rohani yang bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, yang sempurna dan dikehendaki oleh Allah. Nah, inilah perlu pembelajaran, dan ini harus membiasakan diri kita berproses begitu rupa, karena pertumbuhan kerohanian itu adalah proses dari cara melihat secara dunia bisa melihat secara rohani. Lalu yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan mata. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, ya. Jadi kita diberikan Tuhan mata untuk bisa melihat, untuk bisa mengamati apa yang ada di depan kita. Nah, keinginan mata itu adalah keinginan yang apa yang menurut dia menarik, ya. Dan mata ini bisa melihat apa yang nyata, ya, yang berbentuk fisik, yang bisa diamati secara kasat mata. Nah, itulah yang bisa dilihat oleh mata, ya. Nah, jika hanya kita sebatas penglihatan ini saja, maka tentu kita tidak bisa melihat lebih jauh. Tentu kita selalu terjebak dalam keinginan mata, ya. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu ada satu dimensi, ya,
Kalau saya bisa meminjam istilah Paul Jong Ki Cho, hamba Tuhan dari Korea, dia bilang ada dimensi keempat, ya, bisa melihat, ya, dimensi keempat. Di balik kasat mata ini kita bisa melihat, ya, karena Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Ini menarik, saudara. Jadi saudara yang lihat ada kelihatan ini, ya, termasuk misalnya buku, kipas, dan lain sebagainya, menurut firman Tuhan ini bersumber dari yang tidak kelihatan. Dan kalau seperti firman Tuhan tadi, bahwa segala unsur-unsur ini akan lenyap dikala nanti datangnya langit dan bumi yang baru. Nah, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ya. Sama seperti hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, maka roh yang ditanamkan, diberikan dalam kehidupan orang percaya, itu kekal. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, ya, perlu orang percaya bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Tentu yang tidak kelihatan itu adalah firman. Ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tentu kalau firman itu adalah Allah, dia adalah kekal yang tidak kelihatan, dan itulah yang kekal. Nah, kekekalan inilah yang perlu kita lihat di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengerjakan pelayanan kita. Kita harus masukkan dia menjadi nilai yang kekal, ya, sehingga kita tidak berjalan hanya dalam yang kelihatan mata saja. Jangan kita misalnya melayani hanya yang bisa dilihat mata. Harus mata rohani kita, mata iman kita bisa melihat jauh ke depan. Nah, itulah nanti orang yang bisa menempati langit baru dan bumi yang baru. Nah, jadi artinya kalau orang dunia mengumpulkan harta biar bisa bersenang-senang ke sana kemari, tentu cara berpikir seperti itu bagi orang yang percaya, yang semakin dewasa, tidak seperti itu lagi lah. Sehingga kalau ada pun harta, kita melihat bahwa itu bersumber dari Tuhan, ya, itu bersumber dari berkat Tuhan. Nah, sumber inilah yang tidak berkesudahan, resourcefulness. Jadi kalau Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata kepala sendiri, itu menjadi sumber dalam kehidupan kita, maka itu akan menjamin hidup kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu yang terakhir, yang ketiga menurut firman Tuhan itu adalah keangkuhan hidup. Ya, yang harus kita jauhi yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah suatu tindakan yang merasa bahwa apa yang diperolehnya karena kekuatannya sendiri. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, angku bisa dipadankan dengan kata sombong, congkak, ya, pongah, takabur, ya. Nah, istilah ini mengarah pada pengertian yang sama, yaitu menghargai diri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari diri mereka. Nah, ketika kita memiliki suatu kelebihan dibanding dengan orang lain, ya, baik dalam harta, kemampuan, atau skill dan sebagainya, nah biasanya dosa keangkuhan inilah yang mulai masuk. Ya, dan dia masuknya secara diam-diam, menyelinap dalam diri kita. Jadi keangkuhan ini membutakan rohani, sehingga lupa bahwa semua yang ia dapatkan berasal dari berkat Tuhan. Ya.
bukan atas kemampuannya. Artinya bahwa semua itu karena kekuatannya lah, ya. Nah, sebagai contoh yang dapat kita lihat, saudara, bagaimana orang yang angkuh yang muncul di dalam kehidupannya, bagaimana orang yang dibenarkan. Nah, Yesus memberikan contoh bahwa ada dua orang masuk ke dalam bait Allah. Satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Nah, dikala orang Farisi ini berdoa, terima kasih ya Tuhan, bahwa saya tidak sama seperti orang pemungut cukai itu. Ya, bukan perampok, bukan penzina, dia berpuasa, dia memberi persepuluhan, semua dia kerjakan. Nah, tetapi orang pemungut cukai, doanya hanya sederhana saja. Kasihilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus berkata bahwa yang dibenarkan dari kedua orang itu adalah orang pemungut cukai yang merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, keangkuhan sangat berlawanan dengan kerendahan hati, ya, yang menjadi ciri khas orang percaya. Allah sangat membenci keangkuhan dan kecongkakan, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Untuk itu, ketika kita mendapat kelimpahan berkat dari segi kemakmuran, keterampilan maupun talenta, bersyukurlah pada Tuhan, dan kita pakailah itu untuk memberkati sesama. Sehingga ketiga hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu kita harus jauhkan, karena ini tidak memiliki tempat di dalam hidup orang percaya. Dan jika saudara mau menginginkan, berharap untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, maka jauhkanlah ketiga hal ini. Dan kalau kita bisa menjauhkannya, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan mengasihi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.